Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Raja Rakyat Jelata Berbicara. Jadi pada kesempatan ini saya ingin berkomentar tentang sebuah video yang kemarin sempat viral dan baru saja saya sempat berkomentar tentang video itu, yaitu video tentang pemilu. Mungkin kalian sudah tahu ya, yaitu film Dirty Pot. Jadi bagaimana pendapat saya sebagai seorang rakyat jelata tentang fenomena film yang cukup viral yang ditonton sampai 9 juta view ya. Nah, bagaimana pandangan saya? Jadi simak video ini selengkapnya. Oke, sebagaimana kita ketahui kemarin itu sekitar tanggal 11 di hari-hari tenang eh, mau pencoblosan tanggal 14 Februari itu muncul sebuah video yang katanya sih ini video dokumenter gitu ya, tentang bagaimana sebuah pemilu yang ada proses pemilu yang ada di Indonesia. Seperti ada di sana sebuah pesan yang menurut saya ini entah apa maksudnya, itu yaitu tolong jadikan tontonan ini sebagai landasan untuk melakukan penghukuman. Hmm, apa maksudnya ya? Entahlah. Jadi karena saya juga merasa penasaran, akhirnya saya menonton video ini dari awal sampai selesai dan oke lah. Jadi saya akan berkomentar tentang video ini. Oke. Video film Dirty Pot. Dirty Pot ini diperankan oleh 3 orang ahli hukum tata negara ya, yang mereka juga cukup sering muncul di media-media sosial menyampaikan pandangan-pandangan hukumnya gitu. Dengan durasi film itu 1 jam 57 menit gitu ya. Ini tayang pada 11 Februari. Nah ini sebenarnya kan hari tenang, di mana masa-masa para peserta pemilu, capres, caleg itu menurunkan 1 hari sebelumnya pamflet-pamflet, baliho-baliho. Nah, kemudian ini dihebohkan sebuah film yang cukup viral, itu waktu itu sampai 7 juta penayangan ya. Nah, di sini dalam film itu menarasikan tentang kecurangan-kecurangan yang berdasarkan film itu, kecurangan-kecurangan itu tentang pemilu ini luar biasa gitu ya. Jadi banyak orang yang akan paham bahwa memang telah terjadi kecurangan yang luar biasa. Tapi saya sedikit mempunyai pendapat yang sedikit berbeda ya tentang film ini. Ini film apa sih maksudnya gitu? Apakah sudah benar terjadi kecurangan gitu ya? Kalau kita ini saya sudah mencatat beberapa poin-poin ya dari video tersebut. Jadi gini, kalau dari prolognya ketiga pemeran film ini eh, sebenarnya sangat provokatif menurut saya, sangat provokatif karena sudah eh, mengarahkan sebuah tuduhan gitu ya, terang-terangan kepada pihak tertentu dengan kalimat yang saya disebutkan itu, tolong jadikan tuntutan ini sebagai alasan Anda untuk melakukan hukuman. Ini saya sangat provokatif. Nah, kemudian dari ungkapan-ungkapan tersebut diikuti dengan narasi-narasi bahwa terjadi penggunaan infrastruktur kekuasaan yang kuat tanpa malu-malu dan telanjang demi mempertahankan status quo melalui berbagai bentuk kecurangan.
Tapi saya tidak menemukan sebuah pesan khusus gitu ya, mengenai apa tujuan dari film ini dibuat, baik dari sutradaranya maupun pemeran filmnya gitu. Apakah ini mm, maksudnya film dokumenter ini untuk mendidik atau memberikan kritik kepada masyarakat atau pelaksana pemilu, untuk mengajak sesuatu atau melakukan pengawasan atau memberikan pesan kepada KPU atau Bawaslu, DKPP, pemerintah atau orang-orang terkait. Jadi materi yang disampaikan itu kalau kita kaitkan itu tema besarnya ya khusus hanya melingkup pemilu tahun 2024 menurut saya gitu ya. Dan yang dipakai apa namanya eh, background atau cerita-cerita itu adalah potongan-potongan sebelum pemilu 2024 dilakukan. Jadi tidak ada eh, video-video yang benar menunjukkan bahwa ada kecurangan seperti itu. Eh, di mana kecurangan di hari hanya itu juga tidak ada sebelum hari H, atau mungkin ada tuduhan-tuduhan seperti kayak serangan pajar yang gitu. Eh, itu menurut saya tidak utuh kalau eh, itu tidak diungkap juga gitu. Kalau sebagai sebuah film, apalagi film dokumenter, untuk memberikan sebuah kritik untuk masyarakat atau untuk siapapun yang dimaksud, ya seharusnya secara utuh menurut saya gitu. Tapi ini tidak utuh, jadi ini hanya sepenggal dari cerita sebelumnya kemudian ditambah narasi-narasi. Nah kemudian memang sih di sini ada eh, apa namanya, namun kalau dari kita lihat dari isinya, saya sebagai seorang rakyat jelata eh, rasanya ini film apa, penerasian di film ini kayaknya terlalu seram, tapi kita merasa tidak seseram itulah, kita masih biasa lah gitu. Di masyarakat masih saling sapa, tidak ada kutuk-kutuk. Ini berbeda kalau saya rasakan di pemilu-pemilu sebelumnya itu, justru lebih serem dari 2024 loh, yang saya rasa gitu ya. Nah kemudian eh, ini kan disampaikan pada masa kampanye, masa tenang gitu ya. Eh, tapi ada eh, penggalan di penggalan sebuah videonya itu ada yang menurut saya sedikit memojokkan dari paslon 02, di mana dia mengangkat bahwa tentang pidatonya Prabowo pada tanggal 27 27 dan 28 Januari 2024, di mana eh, berda- Pak Prabowo menyatakan bahwa eh, dengan berdasarkan hasil survei 50% bahwa eh, dia akan bisa melewati satu putaran gitu. Tapi di narasi dijawab oleh mereka eh, malah menurut saya nggak nyambung gitu, nggak nyambungnya begini. Jadi dia pidatonya Pak Prabowo itu dijawab bahwa kenapa harus satu putaran, kalau dua putaran kalah. Ini kan nggak nyambung. Padahal Pak Prabowo itu menyampaikan menyampaikan pidatonya itu berdasarkan hasil survei yang 50%, dan itu memungkinkan untuk dia lolos satu putaran. Sedangkan di sini kenapa harus satu putaran begitu. Jadi eh, itu satu hal yang menurut saya tidak nyambung gitu ya. Kalau menurut saya sih seharusnya sih eh, mungkin kalau mau berkomentar tentang itu, apakah hasil survei yang menunjukkan bahwa Prabowo akan lolos satu putaran itu akurat, apakah itu
hasil yang kredibel atau hanya uh, apa namanya survei-survei abal-abal begitu ya. Nah seharusnya itu yang menurut saya yang diangkat begitu. Nah ada juga yang uh, di sini ada disampaikan oleh Perry itu terkait dengan penunjukan seluruh PJ Gubernur dan PJ Bupati yang telah diarahkan oleh Presiden Jokowi dan atau Mendagri Tito Karnavian. Nah, ini menurut saya ya eh, apa namanya? Nah, ini apalagi di video ini itu kan nggak ada bukti real ya, bukti nyata, mungkin bukti dialog antara Pak Jokowi yang memberitahu Pak Tito untuk mengalahkan pilihan. Nah, jangankan seorang PJ ya, seorang gubernur asli putra daerah yang eh, contohnya di Bali salah satunya Pak Koster itu bagaimana dia mengarahkan untuk eh, memilih salah satu eh, satu paslon itu justru yang mereka rekomendasikan eh, kalah, nyatanya kan kalah kan di Bali. Jadi ini menurut saya eh, kurang apa namanya tidak beralasan, itu hanya kecurigaan aja. Jadi tidak ada bukti kuat yang ditunjukkan ya, bagaimana mengarahkan suara dari PJ-PJ yang ditugaskan oleh Pak Jokowi. Nah, mungkin eh, pemeran film juga kan tahu kenapa harus ada PJ yang harus menjabat sekian tahun gitu, lebih dari setahun itu kan. Ini kemarin itu yang saya tahu ini yang rakyat tahu gitu ya. Itu jadi kalau pilkada itu dilakukan setiap tahun, ini kan cukup melelahkan kan. Di samping itu juga eh, biayanya kan cukup tinggi. Jadi ada perencanaan bahwa akan dilakukan dengan periode tertentu gitu. Jadi bisa dilakukan secara serentak pilkadanya. Nah, di saat apa namanya, untuk mencapai itu kan harus melalui apa namanya tahapan-tahapan gitu ya. Jadi untuk menemukan tanggal antara eh, kepala daerah satu dengan kepala daerah lainnya itu harus harus dibuat waktu gitu, sehingga pada titik tertentu nanti akan ketemu, sehingga kepala daerahnya itu mempunyai jabatan masa jabatan yang sama, dan eh, proses pilkada serentak itu bisa dilakukan secara berkala, misalkan 2 tahun sekali atau 4 tahun sekali begitu ya. Saya rasa sekelas eh, seorang pemerintah negara udah paham lah itu maksudnya kenapa ada PJ. Kemudian kalau kita mengatakan bahwa pejabat-pejabat publik diarahkan untuk memenangkan 02 gitu secara eksplisit gitu misalnya, menurut saya justru itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Pada pemilu tahun 2019 kemarin, eh, partai pemenang itu adalah, yang kita ketahui adalah PDI Perjuangan, dan itu banyak sekali di daerah-daerah itu, di kepala-kepala daerah memang jebol apa namanya usungan dari partai PDI Perjuangan itu. Jadi kalau kita bilang eh, pejabat-pejabat ini baik dari tingkat kepala desa, kemudian bupati, gubernur, ini kalau menurut saya justru yang paling banyak dominan itu yang dikuasai oleh PDI Perjuangan selain partai-partai yang lain seperti PKB, Nasdem, ya partai-partai besar. Nah, kalau tuduhannya ini dengan menurut saya ini justru eh, nggak nyambung gitu. Justru kalau tuduhannya ke 03 oke lah, mungkin mungkin ya, saya tidak menuduh, mungkin lebih masuk akal. Kemudian yang kemarin terbukti itu malah
pendamping desa kan, yang pendamping desa diarahkan ke ya itulah, mungkin lihat videonya silakan. Nah, jadi kalau saya boleh berkomentar, film ini bukan sebuah film dokumenter ya. Kalau film dokumenter itu kan sebuah kritik ke masyarakat yang menyajikan cerita secara utuh gitu ya, tentang kejadian-kejadian, sehingga menjadi sebuah edukasi nantinya eh, di momen-momen yang sama di tahun-tahun berikut. Kemudian saya sebagai seorang rakyat jelata ini juga kan pengen, sebenarnya kenapa saya penasaran dengan film ini ya, saya juga sebenarnya dari awal itu pengen juga mendapatkan sebuah apa namanya ilmu ilmu tentang hukum, dari sudut hukum tata negara gitu ya. Namun saya tidak begitu banyak melihat tentang analisa-analisa hukum. Justru di sini eh, em, jadi nyinyir gitu ya, jadi seperti ada teori shadow party gitu, tidak ada pembahasan lebih lanjut. Jadi apa yang saya dapat dari film ini tidak seperti ekspektasi saya sebelum nonton gitu ya. Kemudian jadi itu yang bisa saya komentari dari eh, film Dirty Pot ini. Jadi inilah komentar dari seorang rakyat jelata, ya mudah-mudahan berkenan. Jadi salam.